Halo dan selamat datang kembali di Heart Rested Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan pintasan dan gerakan terbaik pada perangkat seperti CTAP S11. Mari kita mulai. Dan kita bisa mulai dengan masuk ke pengaturan kita. Kemudian, gulir ke bawah sedikit hingga Anda melihat bagian yang bernama fitur lanjutan. Dan biasanya di pengaturan ini, kita akan melihat semua pengaturan keren itu, semua gerakan keren itu, semua pintasan keren itu. Dan saya rasa kita bisa mulai dengan S Pen, karena inti dari tablet ini menurut saya adalah S Pen itu sendiri. Jadi kita bisa mulai dengan perintah kita. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki gaya menu ini, dan secara default, Anda akan mendapatkannya setiap kali Anda menggunakan pena Anda. Misalnya, jika saya mulai mengklik sesuatu dengan jari saya sekarang, ini seharusnya menghilang. Namun begitu saya mengambil pena saya, ini akan muncul. Tentu saja kita bisa memindahkannya dan kita bisa mengkliknya. Dan misalnya kita bisa mengaktifkan AA Select. Jadi kita bisa memilih sesuatu seperti ini. Lalu kita bisa mencoba membuat edit generatif darinya untuk alasan apapun. Saya tidak tahu kenapa Anda ingin melakukan itu, tapi silakan saja. Dan tentu saja Anda juga bisa misalnya masuk ke screen writes yang pada dasarnya hanya akan mengambil screenshot dan sekarang Anda bisa menulis di atas screenshot tersebut. Jadi saya bisa membuat sesuatu yang keren, buruk ya, dan saya bisa seperti menyimpannya sendiri ke galeri saya. Oh, omong-omong, abaikan saja goblin di sini dan kita punya screenshot. Jadi ini adalah fitur yang cukup keren dan tentu saja Anda bisa masuk ke iklan. Lalu Anda pada dasarnya bisa mendapatkan setiap aplikasi di perangkat Anda sebagai pintasan di sini. Jadi itu benar-benar sangat-sangat kuat. Saya sarankan Anda masuk ke pengaturan dan menonaktifkan itu. Jadi mari kita masuk ke fitur set lanjutan di sini. Mari kita masuk ke S Pen dan kita ingin menonaktifkan tampilan icon air command, tapi sebagai gantinya kita ingin membukanya setiap kali kita menekan tombol pena. Jadi sekarang jika saya menggunakan perangkat saya seperti biasa, saya bisa menekan tombolnya dan sekarang ini akan muncul dan tentu saja sekali lagi Anda bisa sepenuhnya menyesuaikannya sehingga Anda tidak memiliki sampah AI yang tidak berguna di sini. Tapi Anda sebenarnya bisa menaruh sesuatu yang penting seperti catatan atau hal lain. Jadi kita bisa lanjutkan dengan S Pen kita. Karena masih ada beberapa hal lagi dan saya percaya yang paling penting adalah screen of memos yang sangat-sangat kuat. Pada dasarnya, fitur ini memungkinkan Anda mengunci layar lalu menggambar sesuatu dan menyimpannya sebagai Samsung Note. Sangat keren. Nah, pada dasarnya itu aja untuk gesture dan pintasan yang berkaitan langsung dengan S Pen itu sendiri. Oke, saya akan meninggalkannya dan mulai menggunakan jari saya saja. Lalu kita punya tombol samping, ini sangat umum. Secara default, kita mendapatkan asisten digital setiap kali kita menekannya lama. Dan banyak orang tidak menyukainya. Jadi misalnya Anda mungkin ingin memindahkannya ke bagian menu. Jadi sekarang setiap kali kita menekan dan menahan tombol daya, kita benar-benar melihat bagian menu seperti seharusnya. Bukan kekuatan sembarangan, bukan asisten udara sembarangan. Hal yang sama berlaku untuk double press. Secara default kita membuka kamera, tetapi tentu saja kita dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Skenario terbaik saya, penggunaan terbaik fitur ini menurut saya mungkin adalah untuk center, karena saya pikir memiliki center yang mudah diakses itu sangat penting, meskipun mungkin tidak di tablet, mungkin di tablet, dan mungkin juga di ponsel itu sendiri. Kami juga kita di fitur multi jendela, dan fungsi multi jendela adalah pada dasarnya ini memungkinkan Anda untuk melakukan banyak tugas sekaligus dengan sangat mudah. Jadi misalnya, ini kita bisa menggeser layar untuk melihat tampilan layar terpisah, dan kita bisa melihat seperti apa tampilannya. Jadi jika kita membuka sesuatu, seperti Play Store misalnya, dan kita melakukan hal aneh ini, sekarang kita memiliki kemampuan untuk membukanya, seperti Chrome. Dan Anda bisa menggulir dua hal sekaligus. Anda mungkin berpikir ini sangat keren, dan saya setuju. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih baik. Kita dapat memperluas pusat kendali kita dari pojok kanan atas. Kita bisa melakukannya sekali lagi, dan kita punya sesuatu yang disebut Nirkabel. Kita bisa mengklik itu. Dan, sebenarnya bukan itu yang ingin kita klik. Tunggu, kami ingin mengklik. Bukan layar kedua. Tunggu, apakah ini layar kedua? Tidak, karena ini akan mengharuskan kita memiliki layar kedua, yang bukan sesuatu yang kita inginkan, dan bukan sesuatu yang benar-benar saya inginkan.
Izinkan saya mencoba sekali lagi membahas teknik kabel, atau mari kita mulai dari sini. Oke, lupakan saja. Kamu ingin mengklik tombol ini. Maaf atas kebingungannya, saya agak lupa bagaimana cara kerjanya. Kita ingin masuk ke aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan di sini kita punya semua aplikasi normal kita. Dan yang keren adalah kita bisa mengklik icon plus ini, dan sekarang kita punya desktop. Dan ini pada dasarnya sekarang berperilaku seperti desktop di PC Anda. Jadi jika kita membuka aplikasi, sebenarnya aplikasi itu terbuka di tab ini yang bisa kita ubah ukurannya sepenuhnya, bisa kita buat layar penuh, layar kecil, atau bisa juga kita buka seperti biasanya. Menurut saya itu benar-benar keren. Jadi untuk Windows Anda bisa meminimalkannya lagi. Dan tentu saja Anda bisa, misalnya saya bisa memindahkannya ke sini. Dan sekarang saya bisa mengaktifkan Play Store saya bisa mengaktifkan Gaming Hub saya jika saya mau. Dan yang benar-benar keren adalah kita bisa menambah desktop lain. Dan sekarang kita bisa berpindah antar desktop. Jadi yang ini misalnya berisi semua sampah saya. Dan yang ini sangat-sangat bersih. Menurut saya ini pada dasarnya adalah alat multitasking terbaik. Ini adalah pintasan yang sangat praktis, bahkan sebenarnya bukan pintasan, hanya sebuah tombol di layar Anda. Tapi begitu banyak orang yang tidak menggunakan fitur ini, dan menurut saya ini adalah fitur yang sangat-sangat diremehkan, terutama misalnya bayangkan diri Anda sedang meneliti sesuatu. Jadi Anda punya video YouTube di sini, Anda punya esai di sini, dan Anda tinggal menuliskannya saja. Ini adalah fitur yang sangat-sangat diremehkan, dan saya sangat menyarankan Anda untuk mulai menggunakannya. Karena saya benar-benar berpikir bahwa ini memang yang terbaik atau apalah itu. Tapi mari kita tinggalkan dulu fitur multitasking ini. Mari kita masuk ke pengaturan. Sekali lagi, mari kita masuk ke fitur lanjutan. Dan sekarang mari kita masuk ke bagian gerakan dan isyarat itu sendiri. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini hanya ada beberapa hal saja. Pertama-tama, ketuk 2 kali untuk menyalakan dan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Ini sangat jelas maksudnya. Memang hanya itu saja. Juga jangan pedulikan wallpaper My Little Pony saya agak lupa soal itu. Dan apa tadi yang terakhir? Oh, tutup layar untuk membisukan. Ini fitur yang cukup keren, tapi saya tidak bisa menunjukkan animasinya. Tapi intinya, setiap kali saving penelepon Anda bisa membalik layar dan itu akan membisukan peneleponnya. Dan yang terakhir, kita punya fitur usap beranda untuk menangkap layar. Kita ingin mengusap tepi tangan kita untuk mengambil screenshot. Ini agak sulit, tapi intinya Anda ingin melakukan sesuatu seperti ini. Dan itu berhasil mengambil screenshot. Ini memang terasa aneh digunakan dan Anda harus membiasakan diri, tapi setelah terbiasa, Anda bisa mengambil screenshot yang sangat bagus dengan fitur ini. Jadi itu saja untuk gerakan dan gestur. Secara teknis, Anda juga punya fitur seperti screenshot dan perekaman layar. Tapi ini sebenarnya saya sendiri ini tidak menganggap ini sebagai gestur, saya hanya menganggap ini sebagai pengaturan untuk gestur. Dan ya, sayangnya, tidak banyak yang bisa dibahas. Bagian terpenting dari fitur ini sebenarnya adalah S Pen. Seluruh perangkat ini memang berpusat pada S Pen, pada keberadaannya. Coba saja lihat berapa banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini. Ada banyak sekali fiturnya. Dan ya, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika Anda tahu pintasan dan gestur keren lainnya dan ingin membagikannya di kolom komentar di bawah, saya sangat mendorong Anda untuk melakukannya. Karena dengan begitu, lebih banyak orang juga akan tahu tentang perangkat luar biasa yang saya miliki, yaitu tentu saja Galaxy Tab S11. Dan ya, Anda bisa membagikannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda punya tambahan dan hanya menikmati videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.